Hai, selamat datang di channel Mind Hacking ID. Di tengah maraknya penularan virus akhir-akhir ini, diiringi dengan segudang himbauan dari pemerintah untuk mengingatkan masyarakatnya agar senantiasa berada di rumah apabila tidak ada aktivitas yang sifatnya mendesak. Di satu sisi, himbauan tersebut berdampak positif dikarenakan efektif untuk menekan angka penyebaran. Namun di sisi lain, terlalu lama berdiam diri di rumah juga dapat memberikan dampak negatif terhadap emosi seseorang, sehingga muncul istilah yang disebut dengan cabin fever. Apa itu cabin fever? Cabin fever adalah serangkaian emosi negatif dan rasa kesedihan yang lazim dirasakan oleh seseorang yang tengah terisolasi atau terpisah dari dunia luar. Cabin fever ini bukanlah istilah yang baru, sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Istilah ini umumnya digunakan pada masyarakat yang mana menderita perasaan kesal, gelisah, dan cemas karena terjebak di dalam musim dingin yang ekstrim. Namun ternyata cabin fever ini kembali merebak hampir di seluruh penjuru dunia, bahkan negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Kondisi cabin fever ini memang wajar terjadi dan hal yang normal. Meski bukan termasuk ke dalam penyakit mental, alangkah baiknya Anda tetap mewaspadainya, sebab rasa cemas, kesal, dan gelisah yang dialami selama berhari-hari dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi kesehatan mental Anda. Gejala cabin fever ini setiap orang berbeda-beda, namun gejala umumnya adalah merasa gelisah, lelah, letih, dan lesu, menurunnya kesabaran, hilangnya motivasi, pola tidur yang tidak teratur, sulit konsentrasi, dan yang paling parah, depresi. Meskipun termasuk gangguan ringan, akan tetapi cabin fever ini dapat berakibat fatal bagi orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang mengalami depresi. Lalu bagaimana caranya mengatasi cabin fever ini? Yang pertama, lakukan aktivitas di luar ruangan. Maksudnya adalah melakukan aktivitas di area halaman rumah Anda. Nikmati cahaya matahari pagi, kemudian Anda bisa membuka ventilasi udara dan membiarkan udara masuk dari luar. Dan baiknya Anda dapat memulai menanam tanaman di pekarangan rumah Anda. Yang kedua, olahraga ringan. Berdiam di dalam rumah alangkah baiknya jika Anda jadwalkan untuk melakukan olahraga. Tidak perlu melakukan olahraga berat. Yang penting Anda bisa berkeringat. Boleh yoga, senam, ataupun sekedar lari-lari kecil selama minimal 15 menit. Sebab olahraga sangat efektif untuk menurunkan kortisol, yakni hormon pemicu stres. 3. Tetap jalin komunikasi. Apabila Anda memang tinggal sendirian, menjaga komunikasi dengan orang-orang yang Anda sayangi sangatlah tepat. Tidak hanya mengurangi perasaan kesepian, tapi juga efektif untuk mengurangi beban di hati Anda. Jadikanlah masa karantina ini sebagai sesi untuk kembali mendekatkan diri Anda dengan orang-orang terdekat Anda. 4. Larutlah dalam hobi. Habiskan dan fokuskan hari-hari Anda pada kegiatan positif yang membuat diri Anda bahagia. Kegiatan seperti memasak, melukis, bercocok tanam merupakan kegiatan yang dapat membuat hari-hari karantina Anda lebih menjadi menyenangkan. Jika Anda termasuk orang-orang yang mengalami gejala-gejala cabin fever ini, Anda tidak perlu merasa tertekan. Ingatlah bahwa semua pada akhirnya akan baik-baik saja apabila Anda sudah disiplin melakukan anjuran dari pemerintah. Semoga Anda dan keluarga Anda senantiasa diberikan keberlimpahan kebahagiaan dan kesehatan agar dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Semoga bermanfaat.